Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Eliza Nurmiati. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai pengertian asesmen PAUD, pentingnya, dan prinsip asesmen pada PAUD. Simak videonya ya. Nah, apa sih asesmen itu? Asesmen dalam pendidikan anak usia dini merupakan proses holistik dan berkelanjutan untuk mengumpulkan dan menafsirkan informasi tentang perkembangan anak guna mendukung perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan konteks kehidupan anak secara individual. Asesmen dalam pendidikan anak usia dini dipahami sebagai proses berkelanjutan dan holistik untuk mengumpulkan, mendokumentasikan, menafsirkan, serta menggunakan informasi mengenai perkembangan dan pembelajaran anak. Asesmen ini tidak hanya berfokus pada capaian akademik, tetapi juga mencakup aspek perkembangan kognitif, sosial, emosional, fisik, dan bahasa anak secara menyeluruh. Asesmen PAUD dilakukan melalui berbagai metode yang kontekstual dan bermakna seperti observasi, dokumentasi hasil karya anak, portofolio, serta interaksi sehari-hari di lingkungan belajar. Tujuan utama asesmen bukan untuk memberi label atau membandingkan anak, melainkan untuk memahami potensi, kebutuhan, minat, dan kekuatan unik setiap anak sehingga guru dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Pentingnya pada PAUD. Pentingnya asesmen PAUD antara lain untuk mengetahui perkembangan anak secara holistik yang mencakup aspek kognitif, bahasa, sosial emosional, fisik motorik, dan moral. Asesmen juga membantu pendidik mengenali kebutuhan, potensi, serta keunikan setiap anak sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan tahap perkembangan dan karakteristik individu anak. Selain itu, asesmen menjadi dasar dalam merencanakan kegiatan pembelajaran yang tepat dan bermakna. Melalui asesmen yang dilakukan secara berkelanjutan, pendidik dapat memantau pertumbuhan dan perkembangan anak dari waktu ke waktu serta mendeteksi secara dini adanya hambatan perkembangan. Asesmen PAUD juga berperan dalam memperkuat kerjasama antara pendidik dan orang tua. Melalui penyampaian informasi perkembangan anak lebih lanjut, asesmen digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan pendidikan yang adil, etis, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak, tanpa memberi label atau membandingkan anak satu dengan yang lain. Jadi kesimpulannya, asesmen dalam pendidikan anak usia dini merupakan proses yang sangat penting untuk memahami dan mendukung perkembangan anak secara menyeluruh. Asesmen tidak hanya digunakan untuk menilai hasil belajar, tetapi juga untuk mengenali kebutuhan dan potensi setiap anak, merencanakan pembelajaran yang sesuai, memantau perkembangan secara berkelanjutan, serta mendeteksi dini hambatan perkembangan. Selain itu, asesmen berperan dalam memperkuat kerjasama antara pendidik dan orang tua, serta menjadi dasar pengambilan keputusan pendidik yang berorientasi pada kepentingan terbaik. Selanjutnya ada prinsip asesmen pada PAUD. Yang pertama ada holistik. Asesmen harus mencakup seluruh aspek perkembangan anak, yaitu kognitif, bahasa, sosial emosional, fisik motorik, dan moral. Jurnal ini menegaskan bahwa perkembangan anak bersifat terpadu sehingga asesmen tidak boleh terfokus hanya pada kemampuan akademik. 2. Berkelanjutan. Asesmen dilakukan secara terus-menerus selama proses pembelajaran, bukan hanya di akhir kegiatan. Melalui observasi berulang, pendidik dapat memantau perkembangan anak secara lebih akurat dari waktu ke waktu. 3. Berorientasi pada proses. Asesmen PAUD harus menilai proses belajar anak, bukan semata-mata hasil akhir. Cara anak
berinteraksi, mencoba, dan memecahkan masalah menjadi bagian penting dalam penilaian. 4. Sesuai tahap perkembangan anak. Asesemen harus disesuaikan dengan usia, kemampuan, dan karakteristik perkembangan anak. Prinsip ini memastikan bahwa penilaian dilakukan secara wajar dan tidak memberikan tekanan pada anak. 5. Autentik dan kontekstual. Asesmen dilakukan dalam situasi alami anak, seperti saat bermain dan berinteraksi sehari-hari. Jurnal ini menekankan penggunaan asesmen autentik agar hasil yang diperoleh mencerminkan kemampuan anak yang sesungguhnya. 6. Berpusat pada anak. Asesmen bertujuan untuk memahami kebutuhan dan potensi anak, bukan untuk membantu atau memberi label. Setiap anak dipandang unik dan memiliki jalur perkembangan yang berbeda. 7. Kolaboratif. Proses asesmen melibatkan kerjasama antara guru, orang tua, dan pihak terkait. Informasi dari berbagai sumber memperkaya pemahaman terhadap perkembangan anak. 8. Etis dan menghargai anak. Asesmen harus dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai etika, menghormati martabat anak, serta menghindari praktik yang dapat menimbulkan stres atau tekanan. 9. Digunakan untuk perbaikan pembelajaran. Hasil asesmen dimanfaatkan untuk merefleksikan dan memperbaiki strategi pembelajaran sehingga mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Kesimpulan dari hasil pembahasan ini yaitu bahwa asesmen dalam pendidikan anak usia dini merupakan proses penting untuk memahami dan mendukung perkembangan anak secara menyeluruh, bukan hanya menilai hasil belajar. Asesmen dilakukan secara berkelanjutan dan sesuai tahap perkembangan anak agar pendidik dapat mengenali kebutuhan dan potensi anak, merencanakan pembelajaran yang tepat, memantau perkembangan, serta mendeteksi dini hambatan perkembangan. Selain itu, asesmen berperan dalam memperkuat kerjasama antara pendidik dan orang tua, serta menjadi dasar pengambilan keputusan pendidikan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Nah, demikian pembahasannya, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.